itu, ya saudara, orang-orang itu masih sepertinya suka tinggal dalam keadaan seperti itu. Karena memang kebodohan itu sifatnya melekat, tidak mudah hilang. Nah saudara, untuk mereka-mereka yang Alkitab katakan sudah melekat kebodohan itu, ya ayat bagian B katakan hanya ada satu cara. Perhatikan ayat 15 bagian B. Yang kebodohan itu tidak melekat dalam kehidupan kita. Hidup kita ini sebentar saja, sementara saja. Satu saat di dalam Lukas 12 dikisahkan ada orang yang kaya, hartanya banyak sekali, perusahaannya maju pesat luar biasa. Dia berkata, 7 turunan harta yang apa ada padaku tidak akan ada habisnya. Jadi betapa kayanya orang itu. Tetapi Tuhan firman-Nya datang kepadanya, ya, bahwa malam hari ini, hai orang yang bodoh. Tuhan katakan dia bodoh. Malam hari ini jiwamu, nyawamu akan diambil untuk siapakah itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup yang menurut dia lama, tapi menurut Tuhan sementara itu, dia tidak mampu untuk bisa mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tuhan kategorikan dia orang yang bodoh. Saudara, lalu saudara, Matius pasal 7 dikatakan di sana bahwa orang yang mendengar firman, ya, tetapi tidak melakukannya, seperti orang yang membangun sebuah rumah dan membangunnya di atas pasir. Itu orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Demikian orang yang dengar firman tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan? Karena pikiran, perasaan, pengertiannya belum sampai seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa hal-hal yang sebenarnya ringan yang Tuhan suruhkan, kenapa kadang-kadang kita sulit mengerjakannya? Karena yang di dalam jiwa, pengertian, perasaan kita belum seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau bicara praktek hidup kita, yang kelihatan di luar gampang, tergantung yang di dalam. Tergantung yang di dalam, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara kebodohan yang terakhir, saya menyinggung soal Saul. Saul sudah dalam posisi sebagai raja, tetapi Tuhan berkata, ya, bahwa ketika Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, Tuhan katakan, engkau berlaku bodoh, engkau berbuat kebodohan. Kenapa? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara, yang rugi kita. Saya sangat yakin, saya mengingatkan saudara, bahwa saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan keberkatan. Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan, jalan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi kenapa? Apa Tuhan kurang bisa meyakinkan kita bahwa jalannya yang terbaik, jalannya adalah jalan kehidupan, jalan keberkatan, jalan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan? Apakah Tuhan kurang bisa meyakinkan kita? Sehingga kenapa banyak orang yang sulit sekali berada di jalannya Tuhan? Kenapa? Karena kebodohan itu melekat. Padahal hidup ini cuma sementara, sebentar saja. Saudara, hidup ini, saya kadang merenung hari-hari ini, sangat cepat sekali hidup ini. Anak saya Gaby sudah besar, sudah dewasa. Perasaan, ya, 20 tahun yang lalu itu seperti baru kemarin. Tapi 20 tahun yang sudah berjalan tidak bisa saya ulang. Saya sudah mulai mau menjadi orang tua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini banyak nanti hal yang kita tidak bisa ulang lagi. Jangan bersikap bodoh, jangan ambil pilihan yang bodoh. Jadilah anak Tuhan yang bijaksana seperti apa yang Tuhan mau, dan biarlah kiranya tingkat pengertian, pemahaman kita
kita bisa seperti apa yang Tuhan ingin dan mau dalam hidup kita, ya. Amin firman Tuhan. Mari saya jemput semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing juga mari mengambil posisi yang baik untuk kita datang kepada Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Allah, haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, kita bawa hidup hati kita. Tuhan tahu keberadaan kita yang sebenarnya. Mungkin kita dari sisi usia orang-orang tua, tetapi mungkin masih melekat kebodohan itu karena kita belum dewasa dalam Tuhan. Mungkin kita orang-orang yang masih muda tetapi bersyukur kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara berjalan dalam jalan Tuhan. Saudara mengabaikan, saudara meletakkan pikiran saudara sendiri, perasaan saudara sendiri, dan saudara menyatu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidup kami di hadapan-Mu. Bagaikan bejana Tuhan, bentuklah hidup kami Tuhan, agar kebodohan itu tidak melekat dalam hidup kami, tetapi kami menjadi orang-orang yang terselamatkan di tengah-tengah hidup yang sementara ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mendapatkan damai, sukacita, dan kebahagiaan ya Tuhan. Haleluya. Sukacita dan damai itu kami tahu kami dapat bukan karena ketika kami sukses di mata dunia, tetapi ketika kami boleh hidup dalam pikiran, perasaan, pengertian, dan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Amin. Di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan saudara dengar, ada saatnya kadang menyinggung saudara, membuat saudara tidak nyaman. Mungkin tongkat didikan dari Tuhan sementara berlaku atas saudara. Ketika ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan di sekelilingmu, dari sekelilingmu, yang menyinggung saudara, yang melukai saudara, yang mencemooh saudara, mungkin itu cara Tuhan ketika Dia mengulurkan tongkat didikannya kepada saudara. Sikapi dengan baik saudara, karena tongkat didikan itu yang akan menyelamatkan saudara dari segala kebodohan saudara. Jangan cepat-cepat marah, jangan buru-buru memberontak. Jangan saudara hidup terbawa pikiran dan perasaan saudara sendiri, tetapi lihatlah Tuhan dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Hidup kami akan dapat memuliakan Tuhan kalau kami terlepas dari jerat kebodohan. Hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan kalau kebodohan itu tidak melekat di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar-ajari kami, ingatkan kami senantiasa
nasihati kami senantiasa untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang bijak, makin dewasa di dalam Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Puji-pujian penyembahan yang kami naikkan kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu sekali lagi akan membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan yang berhasil menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu Bapa. Pagi hari ini sudah mengambil waktu bagian beribadah kepada Tuhan, baik yang bersama-sama kami di gereja, bahkan khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau tilik setiap keluarga lepas keluarga, Engkau berkati keluarga lepas keluarga. Hanya berkat-Mu lah Tuhan yang kami tunggu, rindu dan nantikan ya Tuhan. Kami tidak dapat jalani hidup ini Tuhan dengan kekuatan, kemampuan, pengetahuan kami sendiri, tetapi hanya Tuhanlah yang akan memberkati, menyelamatkan, memberi sukacita dan membahagiakan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Umat-umat-Mu seminggu berjalan ke depan, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas, dalam segala apapun yang dikerjakan, mungkin di rumah, pekerjaan usaha, oh Tuhan, haleluya, mata pencaharian apapun, serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, mendahului setiap langkah kegiatan umat-umat-Mu. Engkau memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari berbagai macam kecelakaan, jauhkan dari segala jangkauan sakit penyakit, virus, bakteri. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, bungkus semua umat-Mu dengan kuat-kuasa-Mu pagi hari Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Usaha-usaha baru yang sedang dijalankan, ditekuni oleh umat-umat-Mu, kami bawa dalam doa. Biar Tuhan, oh tangan Tuhan turun atas mereka, tangan Tuhan memberkati usaha mereka, sehingga mereka melihat sungguh Tuhan bersama menyertai mereka dan memberkati usaha mereka. Campur tanganlah Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami bawa dalam doa untuk keadaan bangsa negara kami di tengah-tengah COVID-19 yang Tuhan melanda. Tolong Tuhan selamatkan bangsa kami. Tolong Tuhan beri hikmat kepada pemerintah, pemegang kebijakan. Tuhan, tolong Tuhan, haleluya, untuk waktu-waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan jalannya pekerjaan-Mu, gereja Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan, tetap bisa, oh Tuhan, membawa umat-Mu mengasihi Tuhan, tetap menjaga iman percaya umat-Mu. Mereka tetap terpelihara, oh Tuhan, dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-umat-Mu yang setelah ibadah ini membawa persembahan, Tuhan memberkati persembahan mereka, apapun persembahan yang mereka bawa, dalam nama Yesus Allah berkenan, sehingga persembahan mereka membawa sukacita, damai di hati, dan membawa keberkatan seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kami mengucap syukur karena kami sudah kembali boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Mari mengangkat kedua belah tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih dan sayang dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, damai dan sejahtera dari Roh Allah yang kudus, menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.